ketemu lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Gisel di acara Jam Kids. Nah, adik-adik, kita mau ngapain nih? Kira-kira kita mau dengerin apa ya Kak di sini? Mau dengerin cerita firman Tuhan Kak? Iya. Tapi sebelum itu, adik-adik harus siap dulu nih, pikiran, hatinya juga. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kita berdoa dulu Kak. Oke, kita berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan berkati Jam Kids ini Tuhan. Semoga Jam Kids ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam namamu kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, biar semangat nih adik-adik, gimana kalau kita pujian dulu Kak? Bener nih Kak. Pujian dulu. Kita mau lagu apa sih Kak? Kasih-kasih gitu nih Kak. Oh, berarti ada gerakannya nih Kak. Oh iya dong, jelas. Oke, musik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulang ya adik-adik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita harus kasih seperti Yesus Kak. Berarti Bener. kita harus sabar ya Kak ya. Sabar, sayang jadi sama anak teman. Tuhan tuh harus sabar. Nah, kira-kira kita mau dengerin cerita apa nih Kak? Cerita tokoh Alkitab, kalau nggak salah anaknya taat gitu Kak. Iya, tentang taat gitu Kak. Taat sama siapa ya Kak? Taat sama Tuhan pastinya dong Kak. Oke. Siapa sih yang cerita Kak? Kak Syukur deh. Oh, yang dari Paris itu bukan Oh Kak? iya, bener banget. Kayaknya dari Paris mana ya Kak ya? Kurang tahu juga sih Kak. Tapi kita panggil aja deh Kayaknya sekarang. panggil aja kali ya. Kak Syukur. Kak Syukur. Hai juga Kak Delvi, hai juga Kak Gisel. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Syukur di Jam Kids. Nah, hari ini cerita firman Tuhan, yaitu kita akan belajar tentang seseorang yang takut kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan bahkan yang benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Siapakah dia? Yaitu salah satunya adalah Samuel di Alkitab. Nah, adik-adik semua perlu kita ketahui bahwa Samuel memiliki orang tua pastinya, yaitu namanya Elkana ayahnya dan namanya Hana yaitu ibunya. Nah, tahukah adik-adik bahwa arti nama Samuel itu yaitu Allah mendengarkan? Kenapa adik-adik? Karena Hana berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia seorang anak, supaya Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Nah, pada waktu itu Hana tidak bisa mengandung sama sekali, atau istilahnya dia mandul. Tetapi Tuhan membuka rahim Hana dan memberikan seorang anak kepadanya. Maka lahirlah Samuel. Nah, adik-adik semua, ketika Samuel lahir, Hana memberikan atau mengantar anaknya ke Silo kepada Imam Eli untuk menjadi abdi Tuhan di sana. Sesuai dengan janji Hana pada waktu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, tahukah adik-adik, tugas Samuel di bait Allah yaitu memelihara tabut Allah dan memelihara
lampu setiap sore, supaya lampu-lampu yang ada di sana menerangi setiap atau sepanjang malam. Sungguh simpel kan adik-adik apa tugas Samuel di Bait Allah. Nah, ketika Samuel sudah dewasa dan dia sudah berada di Silo bersama Imam Eli, maka dia beristirahat di sana. Dia tidur. Nah, pada suatu ketika, pada suatu malam, ada suara yang memanggil Samuel. Katanya, Samuel, Samuel, Samuel. Lalu otomatis Samuel bangun. Dan katanya, ya Bapak. Samuel melihat sekitarnya dan dia mendapatkan tidak ada orang. Lalu siapakah itu? Mungkin Samuel mengira bahwa itu adalah Imam Eli. Maka dia pergi ke Imam Eli dan berkata, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Maka Imam Eli berkata, tidak, sekali-kali aku tidak memanggil engkau. Lalu Samuel berkata, lalu siapa lagi? Nah, jadi dia tidur lagi nih adik-adik ceritanya. Lalu terdengar lagi nih suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun dari tidurnya dan pergi kepada Imam Eli lagi. Bapak, kamu memanggil aku? Dan Imam Eli berkata, tidak, aku tidak memanggil nama kamu. Lalu sadarlah Imam Eli. Ternyata yang memanggil Samuel itu adalah Allah. Dan Imam Eli berkata kepada Samuel, Samuel, ketika engkau mendengar suara yang memanggil namamu, maka kamu harus menjawabnya, ya Bapa, inilah aku. Jadi Samuel mendengarkannya dan pada akhirnya Samuel tertidur lagi. Maka datanglah suara yang terakhir kalinya dan berkata, Samuel, Samuel, Samuel. Maka Samuel bangun dari tempat tidurnya dan berkata, ya Bapa, inilah aku. Maka Allah berfirman kepada Samuel pada malam itu. Dia mengatakan bahwa aku akan menunjukkan kasihku kepada engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hukuman apa yang akan aku berikan kepada bangsa Israel. Terlebih-lebih kepada anak-anak Imam Eli. Lalu Samuel tersadar dan pada akhirnya dia berbicara kepada Imam Eli. Ketika dia berbicara kepada Imam Eli, sebenarnya Samuel tidak memberitahukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya pada malam itu. Tetapi Imam Eli berkata, Samuel, kamu tidak perlu membohongi aku. Aku sudah tahu semuanya. Maka katakanlah sejujurnya apa yang Tuhan katakan kepada kamu pada malam itu. Lalu Samuel menceritakan segala sesuatu yang Allah firmankan kepadanya. Dan Imam Eli berkata, apa? Baiklah Tuhan yang memberikannya dan baiklah Tuhan yang memandangnya itu baik. Maka Imam Eli pergi. Nah, adik-adik semua, kita tahu bahwa Samuel ini anak yang sudah dibesarkan oleh ibunya, Hana, dan ia menjadi abdi Tuhan. Atau istilah lainnya adalah nabi Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa kita bisa belajar dari Samuel ini? Dari dia kecil sampai dia dewasa. Dia percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat Tuhan. Dia selalu setia, dia selalu tunduk kepada Tuhan. Jadi kita harus seperti Samuel. Kita harus menjadi sosok Samuel yang ada sekarang. Untuk itu, Kak Syukur mengajak kita pada hari ini, mari belajar kepada Samuel. Walaupun kita tidak melihat Allah, kita bisa mendengarnya. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita bisa merasakannya. Dan walaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka hatimu harus percaya bahwa Allah benar-benar ada. Untuk itu adik-adik semua, biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Dan semangat berjuang untuk menjadi Samuelnya Allah. Bye-bye. Nah, gimana Kak ceritanya? Wah, seru banget Seru ceritanya, banget ya, Kak, tentang taat nih. Iya. Nah, kita juga harus taat Kak, Bener, seperti Kak. Samuel. Yang taat kalau dipanggil Tuhan tuh harus
Siap Kak, Siap gitu. banget Kak. Kayak kita harus pasang kuping nih, denger-dengeran. Dengeran nih, kusuk kuping. Oke, kita mau nyanyi pujian lagi nih, satu lagi nih. Dengar dia panggil nama saya, musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dijawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Oke, kita udah selesai nih Kak. Nah. Kita kalau udah selesai kita tutup dengan Doa. apa? Doa. Oke, doa Kak. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita dan firman-Mu. Biarlah kami dapat taat kepada Engkau dan juga kepada orang tua kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Sabtu depan.